yang belakangan tersekap perpisahannya dengan sang suami. Adanya kisru yang tengah memayungi mereka mau tidak mau membuat Vena berjarak dengan anak-anak. Tapi kini ia bisa bernafas lega lantaran rindu itu terobati jua. Tak berselang lama setelah Vena pulang dari Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh, ia berkesempatan berlibur bersama dua jagoannya ke negeri Sakura Jepang. Bagi Vena, inilah jawaban yang ia ucapkan di depan Ka'bah saat menjalani ibadah umroh. Billy Syahputra rayakan ulang tahun yang ke-23. Benarkah Olga telah siapkan kado berupa uang senilai 200 juta rupiah? Penantian Vena Melinda terjawab sudah. Ia berkesempatan berlibur bersama dua jagoannya di negeri Sakura, Jepang. Lalu apa yang membuat Ivan Fadila memberi izin untuk Vena Melinda? Setelah penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, seperti apa nasib Aki J kini? Benarkah putra Ahmad Dhani dan Maya itu dilanda perasaan tak karuan hingga harus memendam rasa takut menunggu proses persidangan? Nah, pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Di jelang akhir pekan ini, Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure selama 30 menit ke depan. Menjadi tersangka atas kecelakaan yang merenggut sejumlah korban jiwa adalah kenyataan yang harus dihadapi Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Dan kini setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap Rabu 15 Januari lalu, pihak kepolisian menyerahkan Aki J beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, Aki J mau tak mau harus duduk di bangku pesakitan dan menghadapi proses persidangan. Ini udah selesai semuanya. Jadi, kepolisian sudah menyelesaikan, berkasnya sampai tahap satu waktu itu sampai hingga P21. P21 sudah kita sebelum tahun baru waktu itu karena memang persiapan-persiapan kita juga polisi sebenarnya kita siap aja kapan pun. Ternyata selesai, kebetulan kemarin tanggal 15 semuanya sepakat, baru kita serahkan. Ya kemarin itu tahap 2. Tahap 2 itu penyerahan penyidikan polisi ke kejaksaan. Kejaksaan kan meneliti apakah berkas lengkap, semua BAP dicek lagi, barang bukti dicek, terus tersangkanya EKG dicek ada ya kan. Itu namanya tahap 2. Kejaksaan tuh jam setengah, pokoknya kita ke sana tuh setengah 11 pagi, ya kan. Aku dari pagi udah bangun tuh kan. Terus kemudian aku telepon dulu jam setengah 11, aku telepon tuh, "Di mana?" Aku bilang gitu kan. "Ayo udah bangun belum? Cepetan bangunin," aku bilang gitu. Jadi aku udah siap pagi-pagi dari jam 7, terus kemudian aku, jam 9 udah mau berangkat gitu, ternyata dari pihaknya Mas Dhani nyantai-nyantai gitu. Jadi akhirnya jam 12 mereka baru pergi. Jadi ya aku nggak bisa, yang tadinya mau nemenin nggak jadi karena aku bilang sama pengacaranya bahwa aku nggak bisa karena jam 2 udah ada press conference gitu kan. Dalam penyerahan barang bukti dan tersangka Rabu lalu, Aki J didampingi tim kuasa hukum serta sang ayah tercinta Ahmad Dhani. Namun sayang, sang ibunda Maya Estianti yang awalnya juga ingin menemani tak bisa mendampingi sang buah hati. Lantas, seperti apa Aki J menghadapi kenyataan pahit tersebut? Benarkah jika Aki J dilanda perasaan tak karuan, bahkan hampir menangis ketika membayangkan harus menjalani proses persidangan? Sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Sekarang yang menangani kejaksaan untuk dilimpahkan kepada pengadilan. Ya selanjutnya tinggal menunggu jadwal sidang. Secara mental ya belum lah. Kemarin aja dia katanya mau nangis waktu ditanya-tanya sama jaksa. Menghadapi ujian seberat itu ya nggak gampang gitu kan. Kalau mungkin anak-anak yang lain mungkin mungkin saat dia dikasih pemahaman-pemahaman tentang Tuhan dia bilang berani, tapi ketika mungkin manusia kan naik turun tuh kan, iman kan naik turun dan, saat dia mungkin yakin Tuhan melindungi dia, dia berani. Tapi saat mungkin dia mulai mulai berkurang ragu-ragu ya dia mulai berubah lagi. Ya itu butuh peranan orang-orang terdekat untuk memberikan suatu pemahaman tentang spiritual, tentang agama gitu.
Apa yang dirasakan Akij dirasa wajar karena usianya masih di bawah umur. Bisa dibayangkan tentunya bagaimana beban psikologi yang harus ia tanggung. Bukan sekedar persoalan hukum, bayang-bayang banyaknya korban nyawa tentu masih lekat dalam ingatannya. Apalagi hukuman 6 tahun penjara masih tersemat dalam pasal yang dilekatkan penyidik kepolisian. Sudah di kejaksaan. Dan pasal yang sudah dikenakan tidak ada perubahan, masih 310 ayat 4. Ya. Ya, itu tuntutan hukumannya 6 tahun. Ya nanti karena ini melihat mungkin anak-anak dan dia tidak akan meninggalkan atau mengulangi perbuatannya, nanti mungkin bisa dari sana, dari pihak kejaksaan yang menilai melihat. Demikian, Mbak. Hukuman itu memang tak sepenuhnya akan dijalani Akij. Selain usia, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjadi pertimbangan. Lantas, seperti apa Maya Estianti membekali si bungsu menghadapi ujian yang tak mudah itu? Benarkah ada perubahan sikap dari Akij dalam penantian proses persidangan? Gitu. Yang penting aku lebih penting kepada dulnya untuk mempersiapkan mental bagaimana dia dampak psikologis yang dia terima kan nggak mudah juga karena dia sekarang kayak semacam anti keramaian. Jadi kalau ada rame-rame di rumah dia lebih baik menyendiri. Dia memilih untuk di kamar menyendiri karena dia agak sedikit terganggu gitu loh kalau ada orang rame-rame gitu. Karena dia bilang aku ingat waktu kecelakaan banyak rame-rame itu dia ingat itu. Jadi kalau dalam setiap doa itu aku selalu bilang berdoa sama Allah itu aku pengen anak-anak menjadi anak-anak yang soleh itu pasti. Aku pengen anak-anak itu menjadi anak-anak yang bernasib yang baik, ditemani oleh orang-orang yang bernasib baik, yang tulus cinta sama mereka. Dan apalagi yang bisa dilakukan Maya selain memberi dukungan moral serta membawa untayan harapan dalam baluran doa untuk si buah hati tercinta. Lantas, akan seperti apa proses persidangan Akij nantinya? Akankah ia dipenjara ataukah Undang-Undang Perlindungan Anak akan membebaskannya dari segala hukuman fisik? Ya itu kewenangan dari nanti dari hakim ya. Kita hanya membuktikan aja. Kita tidak tahu nanti kalaupun mungkin di dalam proses perlu kehadiran petugas kepolisian nanti dipanggil, ya kita dari kepolisian juga siap. Ya paling kita kasih tahu aja bahwa undang-undang yang baru itu kan tidak memungkinkan adanya penjara buat anak di bawah usia bawah umur. Jadi ya kita kasih pengertian itu kepada Dul gitu. Pemirsa Seleb on Cam, di segmen 2 kali ini, inilah kebahagiaan anak yang menjadi segalanya bagi orang tua. Dan tidak hanya Maya saja, politisi sekaligus pemain sinetron Vena Melinda juga ingin yang terbaik untuk dua buah cintanya bersama Ivan Fadila. Bedanya, Vena bisa melepas rindu yang belakangan tersekap perpisahannya dengan sang suami. Adanya kisru yang tengah memayungi mereka mau tidak mau membuat Vena berjarak dengan anak-anak. Tapi kini ia bisa bernafas lega lantaran rindu itu terobati jua. Tak berselang lama setelah Vena pulang dari Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh, ia berkesempatan berlibur bersama dua jagoannya ke negeri Sakura Jepang. Bagi Vena, inilah jawaban yang ia ucapkan di depan Ka'bah saat menjalani ibadah umroh. Iya, alhamdulillah akhirnya setelah berapa bulan ya sama mereka terakhir itu liburan bulan Juli. Sekarang kita mau ke Jepang. Ini persiapannya nggak nyampe 5 hari setelah saya pulang dari umroh. Ya mungkin ini jawaban dari doa saya di Mekah, di Madinah, bahwa saya pengen banget sama anak-anak spend waktu sama-sama. Di malam sampai nggak bisa tidur, saking senengnya pagi bangun, ngurusin tuker yen dulu, terus ngurusin Shinkansen ya, kan train kita dari Tokyo mau ke Osaka, anak-anak udah aku jemput dari 11:30, aku bangunin, aku siapin juga barangnya, pokoknya setengah hari ini hanya mempersiapkan keberangkatan dan aku bawa mobil sendiri kan, jadi kita parkir dulu tadi ya, pokoknya heboh deh persiapannya gitu. Perpisahan memang tak seharusnya mencuatkan permusuhan, apalagi ketika ada anak-anak yang harus sama-sama difikirkan kebutuhannya atas kasih sayang seorang ibu dan ayah.
Dan bagi Ivan, perjalanan anak-anak yang selama ini setia menemaninya sejak ia dan Vena Melinda terpasung kisruh rumah tangga yang berkepanjangan harus berjarak dalam waktu yang cukup lama. Sementara bagi Vena Melinda, inilah hari-hari yang selama ini ia nanti. 7 hari di negeri Sakura adalah obat rindu yang selama ini ia tunggu-tunggu. Alhamdulillah kan aku kangen banget ya.